Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Aulia. Saya dari kelas TRPL 2A dengan NIM 2205181006. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembacaan dari program sorting, yaitu heap sort. Jadi, pada program yang ada, kita memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi happify, dan selanjutnya ada fungsi heap sort. Yang ketiga ada fungsi print array, dan yang terakhir ada fungsi main. Nah, untuk cara kerjanya cukup kita baca di fungsi main. Pada baris ke-63 dijelaskan bahwa suatu integer bernama AR dengan tipe array memiliki nilai 12, 11, 13, dan 5. Dan selanjutnya ada integer n sama dengan size of r dibagi size of r 0. Di mana integer n merupakan panjang dari array, yaitu 4. Dan selanjutnya integer n sama dengan 4. Selanjutnya pemanggilan fungsi heap sort dengan parameter Rn. Jadi kita menuju ke fungsi heap sort. Nah, pada fungsi heap sort kita tulis heap sort. Nah, pada fungsi heap sort pada baris ke-37 ada sebuah looping for, di mana for integer i sama dengan n dibagi 2. Di mana n ini adalah 4 dari panjang array yang tadi, sehingga 4 bagi 2 dikurang 1. Titik koma i lebih besar dari sama dengan 0. Titik koma i minus minus. Tutup. Nah, pada baris 40 dipanggillah sebuah fungsi yaitu happify dengan parameter r, n, i, di mana n adalah 4 dan i di sini adalah nilai dari integer i sebelumnya, yaitu 4 dibagi 2 dikurang 1. Berarti nilai i di sini adalah 1. Jadi kita loncat ke happify. Happify adalah fungsi yang di atas. Happify kita tulis di sini integer i sama dengan 1. Kita tulis dia loncat ke happify. Di happify ada integer largest sama dengan i atau sama dengan 1. Dan integer l sama dengan 2 dikali i atau 2 dikali 1 ditambah 1. Dan integer r, l dan r merupakan representasi dari left dan right atau kiri dan kanan. Tambah 2. Kita integer L 2 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Dan integer R 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Terus di baris ke-15 pada fungsi happify ada suatu kondisi yang kita tuliskan seperti ini. Jika
L atau 3 lebih kecil dari N itu 4, dan RL atau nilai dari array L yaitu nilai indeks ketiga, atau nilai indeks ketiga di sini itu ada 12 sebagai indeks 0, 11 sebagai indeks 1, 13 sebagai indeks 2, dan 5 sebagai indeks 3. Maka di sini array L bernilai 5. Lebih dari array largest. Array largest di sini merupakan indeks ke-1. Maka indeks ke-1 merupakan 11, bernilai 11. Maka di sini kita tuliskan 5 lebih dari 11. Kondisi ini tidak akan dijalankan karena bersifat salah. Maka lanjut ke kondisi kedua, di mana jika R atau 4 lebih kecil dari 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kondisi ini sudah salah. Maka lanjut ke baris selanjutnya, dan kondisi ini tidak akan dijalankan. Maka kita lanjut ke kondisi setelahnya. Jika largest ini tadi 1 sama dengan I, largest tadi kan sudah 1 dan I juga 1, maka sama. Di programnya jika 1 tidak sama dengan 1, maka di-swap nilainya. Tetapi karena di sini sama, maka tidak akan terjadi pertukaran nilai. Dan selanjutnya pada baris ke-30 ada fungsi happify lagi. Yang dimana fungsi ini akan menjalankan ulang fungsi happify yang di atas sebelumnya. Mari kita coba. Happify R and largest. Oh, maaf, maksud saya fungsi ini akan dijalankan jika kondisi dari I tidak sama, kondisi dari largest tidak sama dengan I. Karena sama, maka tidak akan ada yang dijalankan. Maka lanjut lagi ke perulangan for yang kedua pada fungsi void heap sort. Di sini kita tuliskan false. Kita tuliskan false. Dan di bawahnya kita tuliskan heap sort 2. Ini artinya heap sort perulangan yang kedua. Jadi tadi for integer I, tadi integer I sama dengan 1, dan kondisi ini sudah selesai. Maka I minus minus, jadi I dikurang 1, jadi I sekarang sama dengan 0. Jadi setelah I sama dengan 0, kita ke baris ke-40 dan masuk lagi ke fungsi happify. Happify dengan indeks dengan I sama dengan 0. I sama dengan 0. Kita tulis lagi I sama dengan 0. Kita lanjut ke happify tadi. Kita ulangi lagi. Integer largest sama dengan 0. Dan integer L sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan integer R
sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Mari kita cek kondisinya. Jika L itu indeks ke 1, jika L, kita cek indeks ke 1-nya. Mana? Jika L atau 11, jika 11, atau kita tulis di atas aja biar tidak susah bolak-balik. Integer, salah. Integer array sama dengan berapa tadi nilainya? 12, 11, 13, 5. Nah, berarti jika L, salah, maksudnya ini bukan 11, jika L atau 1 lebih kecil dari 4, yaitu panjang data, dan array L atau nilai dari indeks L atau 11 lebih dari integer largest dengan indeks 0, yaitu 12, ini kondisinya benar. Atau kita tulis true. Maka di programnya largest sama dengan L, atau nilai largest berubah menjadi L atau 1. Kita ke kondisi yang kedua. Jika R itu 2, jika 2 kurang dari 4, benar ya, dan nilai dari indeks kedua yaitu 13, 13 lebih dari R largest kan tadi jadi 12 dengan indeks ke 0. Oh, ini maaf ya, largestnya masih sama, ini false. Jika 1 kurang dari 4, benar, dan 11 lebih dari 12, maka kita lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Jika 2 kurang dari 4 dan 13 lebih dari 12 yang ada di indeks 0, maka ini bersifat true. Maka pada program largest sama dengan R atau 2. Dan kita lanjut ke kondisi selanjutnya. Jika largest atau 2 tidak sama dengan 0 atau I, maka swap. Maka kita tukar swap array I. Array I yang sekarang itu, jadi I-nya itu adalah 0 atau dengan indeks ke 0 atau bernilai 12. Kita tukar dengan array largest. Jadi array I-nya array I, array largest. Jadi di bawahnya saya tuliskan dengan kata lain, nilai array I sekarang adalah 13 dan nilai array largest itu adalah 12. Nah, selanjutnya, pada kondisi if ini, pada baris ke-30 dipanggil lagi fungsi happify. Dipanggil lagi lah fungsi happify.
karena kita tadi menukar indeks 0 ke indeks kedua, maka maka I sekarang bernilai 2. Jadi misalkan, jadi tadi 12 berada di indeks ke 0. Karena kita mengswap atau menukar nilainya, maka sekarang kita berada di indeks ke 2. Berarti I-nya bernilai 2 sekarang di fungsi HappyPhi. Jadi sekarang indeks kedua, kita tulis ulang aja. Indeks kedua bernilai 12 dan indeks ke 0 bernilai 13. Kalau kita tulis lagi arraynya, mana tadi? Integer array ARR. Kita tulis arraynya, maka susunannya pada yang sekarang itu adalah 13 12 maaf, bukan 13, bukan 12, 13, 11, 12 dan 5. Maka susunannya pada array seperti ini. Maka kita lanjutkan lagi ke fungsi HappyPhi, karena tadi dipanggil lagi. Integer largest sama dengan I. I ini nilainya 2 karena 12 itu berada di indeks ke-2. Integer largest sama dengan 2. Integer L sama dengan 2 dikali I. I-nya itu 2 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Jadi L sama dengan 5. Dan integer R sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 ditambah 2, maksud saya, sama dengan 6. Kita lihat jika 5, kondisi yang pertama ya, jika 5 lebih kecil dari 4, ini salah, maka tidak perlu dilanjutkan. Dan kondisi yang kedua, jika 6 lebih kecil dari 4, ini juga salah, false. Ini juga salah. Dan jika I atau 2 tidak sama dengan 2, ini kondisinya salah, tidak perlu dilanjutkan. Kalau salah, maka fungsi HappyPhi yang tadi sudah selesai. Dan kita lanjut lagi. Tadi for integer ke heap sort, lanjut ke bawahnya heap sort, karena fungsi heap sortnya belum selesai. Jadi for I tadi yang ini nilainya 0, karena sudah di minus lagi, I sama dengan 0, karena sudah di minus lagi, maka nilainya itu tidak memenuhi syarat, karena di sini I lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak perlu diulangi lagi karena sudah salah kondisinya. Dan kita lanjut ke baris yang ke-43. Baris 43 di mana for, kita tulis lagi for integer I sama dengan n panjang data, n dikurang 1, kita tulis saja langsung 4 dikurang 1.
4 dikurang 1 titik koma I lebih dari sama dengan 0 titik koma I minus minus. Nah, pada for kali ini nilainya adalah 3. Jadi I di sini nilainya 3 dan pada for ini ada beberapa perintah yaitu swap array 0 dengan array I. Jadi tadi array kita yang bernilai, kita tuliskan lagi array kita. Array ini kita copy aja. Duh. Jadi array 0 ditukar dengan array I. I itu adalah 3, 4 dikurang 1, 3. Jadi kita tulis di sini 3. Jadi kita ubah nilainya array 0 ke array ke 3. Jadi di awal kita tulis 5. Waduh, ini. Dan di akhir kita tulis 13. Nah, setelah ditukar, dia memanggil fungsi happyFi lagi. Dia memanggil fungsi happyFi pada baris ke-49, happyFi, tapi dengan parameter array I 0. Di mana I ini merupakan representasi dari panjang data yang akan dicampakkan ke fungsi happyFi. Jadi kita ke happyFi lagi. Kita ke fungsi happyFi. Mana? Kita ke fungsi happyFi. Aduh, nih, coba. Tapi nilai happyFi, tapi di dalam happyFi ini integer n-nya itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena pada parameter mana? Parameter ini. Pada parameter array I ini berada di tengah sehingga dia merepresentasikan integer n. Dan integer I direpresentasikan dengan nilai 0. Maka integer n sama dengan 3 dan integer I sama dengan 0. Maka, ini menghalangi. Maka pada fungsi happyFi yang kali ini, kita ada integer largest-nya sama dengan I. I-nya itu 0 ya. 0. Dan integer L sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Sama dengan 1. Dan integer R sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Ditambah 2. Sama dengan 2. Integer I-nya 0. Maka kita baca kondisinya di bawah. Jika L itu dengan indeks ke-1 atau bernilai 11 maksud saya pada array kita yang sekarang, jika 1 ini indeksnya ya, bukan nilainya. Jika 1 lebih kecil dari 3, maka dan nilai dari indeks 1-nya berapa? 11. Jadi 11 lebih besar dari array largest. Array largest yang sekarang itu 5.
karena berada di indeks ke 0. Array largest 5, maka ini bersifat true. Karena kondisinya memenuhi 11 lebih besar dari 5. Dan maka largest yang sekarang nilainya adalah 1. Dan kondisi yang kedua, jika R lebih kecil dari 3 dan maaf, R ini tadi 2 ya. 3 dan nilai dari indeks keduanya berapa? Indeks keduanya tadi di array kita yang sudah berubah. Nih kita jauhi aja biar gampang lihatnya. Indeks keduanya 12, maka kita tulis 12 apakah lebih besar dari largest tadi nilainya dari indeks yang pertama, indeks 1 maksud saya, yaitu 11. Jadi kondisi yang sekarang tuh benar, true. Sehingga largest-nya berubah lagi. Largest-nya sama dengan indeks yang kedua. Dan selanjutnya pada program di kondisi yang ketiga, jika largest yang sekarang tuh 2 tidak sama dengan I-nya itu tadi awalnya 0, maka dirubah nilainya, swap array I atau array yang ke 0 I di koma R largest swap, berarti array I sekarang bernilai 12 dan largest bernilai 5. Maka sekarang array kita sudah berubah lagi nilainya. Maksud saya sudah berubah lagi posisi nilainya dengan posisi dengan posisi 12, 5, maaf bukan 12, 11, 5, dan 13. 13 ini hanya dituliskan saja. Dalam program sudah tidak diproses kembali. Dan kemudian dipanggillah fungsi happyFi kembali. Dengan indeks yang sekarang seperti tadi. Karena tadi awalnya kita I-nya sama dengan 0, ditukar dengan 12 yang indeksnya atau I-nya itu bernilai 2, maka I kita sekarang bernilai 2. I sama dengan 2. Karena ditukar dengan 12 tadi. Maka kita ulangi lagi. Integer largest sama dengan 2. Sama dengan I maksudnya. I-nya bernilai 2. Integer L sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Dan integer R sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kita cek kondisinya. Jika 5 lebih kecil dari 3, sudah salah ya. Kita lewatkan, kita tulis false.
Dan jika, ini kondisi yang kedua, 6 lebih kecil dari 3, kita tulis ini false lagi karena sudah tidak benar. Dan jika 2 atau largest-nya tidak sama dengan 2i, merepresentasikan i, maka ini false juga. Tidak usah dikerjakan, tidak dikerjakan oleh program. Maka kita lanjut ke for ini lagi, diulang lagi karena merupakan looping. Tadi kan di atas for-nya kita copy dulu. For integer i sama dengan 4 kurang 1. Berarti i-nya yang tadi 3 menjadi, karena i minus minus, i dikurang 1, berarti i sama dengan 2. Sekarang. Maka, swap array kosong, array i. Kita tulis swap r kosong, r i. Jadi ini merepresentasikan swap array kosong tadi berapa? Array kosong tadi 12. Nih kan, array kosong tadi sudah 12. Jadi array kosong yang sekarang itu ditukar dengan array i. I-nya 2, maka 12 ditukar dengan 5. Maka array kosong yang sekarang adalah 5 dan array i yang sekarang adalah 12. Maka setelah di swap, array kita akan memiliki susunan seperti ini. 5, 11, 12, 13. Tutup. Kemudian dipanggil lagi fungsi happify. Happify sama seperti tadi, i-nya sekarang bernilai 2. Jadi kita ke happify lagi dengan integer largest sama dengan i. I-nya 0 ya. Kalau i-nya di sini 0 karena di sini dengan parameter 0 ini merepresentasikan nilai i. Sedangkan i di sini merepresentasikan dari nilai n. N di sini. Jadi integer largest sama dengan i atau 0. Kita tulis integer L sama dengan 2 dikali 0 ditambah 1. Sama dengan 2 dikali 0, 0. Ditambah 1, 1. Dan selanjutnya integer R sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian ada kondisi yang perlu kita cek. Jika L atau 1 lebih kecil dari N sekarang 2, ini kondisinya benar, maka dan array L atau nilai dari indeks L, indeks yang pertama nilainya berapa? Nilainya 11. Ini kan indeks ke 0 dengan nilai 5. Indeks ke 1 dengan nilai 11 lebih besar dari array largest. Array largest-nya dengan indeks ke 0 nilainya 5. Maka ini kondisinya true. Jadi kita jalankan kondisinya. Jadi largest sekarang itu bernilai L yaitu 1. Kita jalankan kondisi yang kedua jika R atau 2 lebih kecil dari 2. Ini sudah salah, tidak perlu dilanjutkan.
false. Dan kita lanjut ke kondisi yang ketiga, jika largest yang sekarang tuh bernilai 1 tidak sama dengan 0, ini benar ya, ini true. Maka kita jalankan apa? Swap array i, maaf ini salah kurung, array i array largest. Saya tuliskan dengan angka. Atau sekarang array i tadi bernilai 0. Jadi dengan array largest yang bernilai 1, jadi nilai yang di indeks 1 itu adalah 11. Jadi kita tuliskan sini, ini yang sudah di swap dengan nilai array i atau array pertama, array ke 0 maksudnya, nilai ke 0 dengan nilai 5. Jadi swap 11,5. Jadi kalau kita tulis array kita, bentukannya sudah seperti ini. 11,5 berapa tadi? 12 ya. 12, 13. Nah, setelah di swap, dia menjalankan happify lagi. Dengan nilai integer largest-nya seperti tadi ya, ditukar. Berarti i-nya itu adalah 1. Karena tadi i-nya 0, dia berpindah ke indeks yang ke 1. Jadi kita tuliskan integer largest lagi sama dengan 1. Dengan integer L sama dengan 2. 2 dikali 1 ditambah 1. Ini sama dengan 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3. Dan selanjutnya integer R sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2. Sama dengan 4. Kita cek kondisinya pada program. Jika L itu 3 lebih kecil dari tadi N-nya berapa? N-nya tadi tinggal 2. Ini N. N-nya tinggal 2. Ini sudah salah, kita tidak perlu lanjutkan. Kondisi yang kedua, jika R atau 4 lebih kecil dari 2 atau N, ini salah juga. Kondisi yang ketiga, jika largest tadi bernilai 1 dan i tidak sama dengan i atau tidak sama dengan 1, ini salah juga kondisinya. Maka sudah selesai. Lanjut ke for yang di heap sort tadi. Kita lanjut ke for heap sort. Kita copy saja for yang di atas tadi. For kita tulis seperti ini aja. I sama dengan 2 dikurang 1. Jadi sekarang i bernilai 1 pada fungsi heap sort. Kita tulis di sini, masuk ke heap sort lagi. Kemudian di swap lah. Swap array 0. Maaf nih salah kurung. Array 0. Array index i. I-nya kan 1. Jadi indeks ke 1 ditukar dengan indeks ke 0. Jadi kalau sudah ditukar seperti ini. Tadi array ke 0 nilainya 11. Jadi ditukar dengan nilainya 5 yang yaitu array i. Jadi nilai 5 di awal dan nilai 11 sebagai array i. Jadi
pada langkah ini array kita sudah berbentuk seperti ini. Seperti saya tuliskan, sama dengan 5, 11, 12, 13. Ini sudah berurut ya, tapi dalam programnya belum selesai. Karena masih menjalankan fungsi Happify sekali lagi. Happify, kita lanjutkan. Happify integer largest sama dengan i-nya berapa? I-nya 0. Setelah itu integer L sama dengan 2 dikali 1, 2 dikali 0 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Kemudian integer R sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian kita cek kondisinya. Jika L yang sekarang itu 1 lebih kecil dari N yang sekarang itu juga 1, maka kondisi ini salah. Kemudian jika R itu 2 lebih kecil dari 1, yaitu N, maka kondisi ini juga salah, tidak perlu dilanjutkan. Kemudian jika largest atau 0 tidak sama dengan 0, di mana 0 yang pertama itu largest, 0 yang kedua itu i, maka kondisi ini juga salah, tidak perlu dilanjutkan. Setelah itu dia akan kembali ke for integer, for di heap sort, maksud saya. Mana tadi for-nya? Nih for ini. Dia masuk kembali ke heap sort, kita copy yang ini. Kita copy yang ini. Nih-nya masih kosong. Tadi kan i-nya sudah bernilai 1. Jadi i minus minus i sama dengan 0. Setelah i sama dengan 0, i minus minus i sama dengan 0. I array 0 array i. Maka swap array 0 ke 0, array i. Ini tidak akan terjadi perubahan apa-apa karena i-nya juga 0. Jadi nilai yang ditukar itu sama. Jadi tidak akan terjadi pertukaran, maka dia akan melanjutkan ke Happify lagi. Dia akan ke Happify. Kita lanjut ke Happify. Dengan n-nya sama dengan 0. N sama dengan 0. Karena i-nya sama dengan 0 di heap sort. Kita tulis integer largest sama dengan i-nya itu 0. Karena pada parameter heap sortnya 0. Integer maksud saya integer L sama dengan 2 dikali. Sebenarnya ini sudah arraynya sudah tersusun, tapi ini masih terjalankan dalam program. Karena program tidak akan berhenti sampai kondisinya salah. Looping tidak akan berhenti sampai kondisinya salah. Sama dengan 1
Dan integer R, mana R, sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka kita cek kondisinya jika 1 lebih kecil dari 0. Ini sudah salah, false. Dan kita lanjut ke kondisi yang kedua, jika 2 lebih kecil dari 0, ini juga false. Maka kita lanjut, jika largest sama dengan I atau 0, maksud saya jika largest tidak sama dengan I atau 0, tidak sama dengan 0, ini juga salah, maka kembali ke for heap sort tadi. For heap sort tadi sudah I sama dengan 0, terus I minus minus, maka sudah tidak memenuhi kondisi perulangan for ini tadi. Maka sudah selesailah fungsi heap sort yang kita panggil. Maka di sini kita tulis heap sort Rn. Selesai. Dan kemudian pada baris ke-68 kita memunculkan array yang telah diurutkan kata-katanya. Setelah itu kita munculkan suatu fungsi bernama print array, di mana fungsi ini merupakan fungsi penampil. Jadi di sini terdapat perulangan for integer I sama dengan 0, titik koma I lebih kecil dari N, titik koma I plus plus, dengan kata lain seperti ini. Jadi kita punya array yang sudah kita susun dengan metode heap sort seperti ini, 5, 11, 12, 13. Ini yang sudah selesai di sorting menggunakan heap sort dan akan dimunculkan dengan metode for dengan I increment. Jadi dia akan menampilkan sebuah perulangan seperti ini. For, di atasnya saya buat array yang telah ditentukan. Jadi di bawahnya itu ada perulangan dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ketiga. Karena ini dimana I sama dengan 0, semikolon I. I-nya itu 0, 0. Lebih kecil dari 3. Dan plus plus I. Dengan kata lain, dia akan memunculkan 5, 11, 5, 11, 12, 13 secara berurutan dari indeks yang paling awal. Dan begitulah cara kerja dari heap sort. Terima kasih yang telah menonton. Saya harap penjelasan saya mudah dimengerti dan bermanfaat, serta saya harap juga penjelasan yang saya buat benar. Dan jika ada kesalahan, saya meminta koreksi. Terima kasih. Saya Muhammad Yusuf Aulia dari Politeknik Negeri Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.